Good Oke. afternoon, Chef Iman. Thank you. Good afternoon, Chef Diva. Thank you so much, Chef, for spending your time to do this interview session. And how are you, Chef, today? I'm fine, thanks. And how about you, Diva? Yeah, pretty good as well. That's cool then. So, before we getting started for the interview session, the first question is going to be: do you consent to if it's am I going to recording this interview for documentation purpose? Is that okay? Yes, I do. Okay. And maybe can you introduce yourself and maybe can you share your current role in the culinary industry? Oke. Dengan Indonesia saya jelaskan. Oke. Selamat pagi, Diva. Chef. Pertanyaan nomor dua adalah nama saya Iman Fatur Rahman. Usia saya 42. Kurang lebih saya sudah 26 tahun berkecimpung di food product atau kuliner. Eh, Basically saya lebih kuat di Western dan Thai cuisine ya. Kemudian saya juga mempelajari masakan Minang, Melayu, masakan Indonesia dan sekitarnya, masakan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali juga gitu. Tapi masakan saya memang cenderung lebih kuatnya itu di Thai cuisine dan ada Western. Itu Diva. So Chef, what is your current role in this culinary industry? Ya, saya saat ini menjabat sebagai chef corporate, mengurusi 4 unit, yaitu rumah sakit, kemudian pabrik baterai Hyundai di Kerawang, kemudian Ion Sentul untuk karyawan, kemudian untuk pabrik gili es krim di Cikarang. Total sehari dalam produksi itu kita bisa kurang lebih 2.000 sampai 3.000 porsi per hari Oh, dengan bisnis yang berbeda. Untuk di rumah sakit Subang, untuk pasien rumah sakit, pasien, penunggu pasien, kemudian di Subang ini kurang lebih dalam sehari 250 pasien untuk total wow. produksi. Terdiri dari menu Eropa dan menu Indonesia. Pasien VVIP, Radiant Suite, Standard Room, kelas 1, 2, dan 3. Kemudian beralih ke HLI Cikarang, itu pabrik baterai terbesar di Indonesia untuk mobil listrik Hyundai. Sehari itu kurang lebih 1.300 porsi. Pagi, siang, malam dikali 3, kurang lebih 3.600 sehari. Snack 2 kali, 2.600 snacknya. Semuanya in-house kita buat untuk di Karawang. Kemudian beralih ke Cikarang, pabrik es krim. Satu hari itu 460 porsi, kali 3, pagi, siang, dan malam. Berlanjut ke Ayon Sentul, itu sehari produksi 550 porsi, hanya satu kali dimakan siang sampai malam. Seperti itu, Diva. Oh, okay, wow. That's a great. Yeah, there's a lot of work of you, Chef. Yeah, aku waktu itu ingat, I was trying your Thai food, Thai cuisine. It was really, Ya, really good. And maybe the next question is going to be, what have been the biggest challenges you faced in the culinary industry after you told me about your experience, about your background? oke, baik. Pertanyaan nomor 3 mengenai background saya tentang di kuliner itu dimulai sejak secara akademis 2001. Tapi jika secara bakat kelas 2 SD itu saya sudah bisa masak nasi goreng, kentang balado, dan sebagainya. Itu pun dengan keadaan yang memang di rumah tidak ada makanan. Bagaimana saya harus makan untuk hidup. Jadi saya melihat bahan baku mentah di dapur, saya lihat, saya jadikan masakan. Seperti itu. Jadi ditambah ketika saya memasak itu ada yang bilang katanya enak. Katanya akhirnya awalnya tidak percaya diri. Kemudian
Ada orang bilang lagi kakak saya bilangnya enak, ibu saya bilang enak. Akhirnya saya kuliah di jurusan perhotelan, food product seperti itu. Jadi secara bakat alam ada, kemudian ditempa dengan ilmu akademis secara food costing, standardization, jadi lebih terarah dan teratur seperti itu. Ah, okay. I know like where did you learn in culinary industry, like culinary school? What's the name of the culinary school? My culinary school is Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid. Ah, Sekarang berubah menjadi Politeknik Sahid dari ada D1, D3 dan D4. oh. Terdiri dari 9 jurusan, mulai dari food product, FB service, laundry, housekeeping, FO, travel dan sebagainya. Seperti itu. Ah. After you told me about the biggest challenges you face in the culinary industry, maybe can you tell me like how do you usually manage your kitchen team to ensure that everything runs smoothly? Untuk mengelola dapur, kita harus punya tim yang solid, yang memiliki aura positif, kemudian bisa fokus, konsentrasi, diberi instruksi, dia jalan, kemudian tidak ada yang bercanda atau nggak serius gitu. Jadi harus Hmm. berserius dulu, udah serius baru boleh santai, boleh bercanda. Jadi poinnya kita harus punya tim yang solid, kemudian pemahaman dia, visioner secara pemahaman nama menu, apa yang dipikirkan, apa yang dikreasikan, apa yang dia sukai, apa yang dia bisa improvisasi dalam makanan itu bisa dikembangkan. Dengan catatan mereka harus positive thinking dan auranya positif untuk maju. Tapi jika memang ada yang tidak bisa on target, mungkin kita bisa di coaching atau masuk kelas terpisah atau diberikan pendekatan empat mata, bicara dan sebagainya. Seperti itu. Ah, so and how do you encourage teamwork and collaboration among your staff, chef? Oke. Jadi kita harus memberikan product knowledge dapur, terutama kitchen vocabulary, kemudian tools, kitchen equipment, utensils, terus step-step teknik dasar memasak gitu kan. Itu sangat perlu teknik dasar. Kemudian jika dia memang butuh panduan, kita siap bimbing, siap kita arahkan. Kemudian dia juga perlu membuat mungkin sedikit catatan kecil ya. Mungkin di handphone saya lebih suka catatan kertas Hmm. karena catatan kertas saya itu masih zaman kuliah sampai sekarang masih ada dari zaman saya training, tisu saya tulis, nama resep nanti saya salin. Karena dengan kita mencatat itu melatih otak kita dan tangan untuk memori agar lebih terasah lagi. Jadi kalau misalkan hanya diingat, didengarkan, itu akan mudah lupa. Jadi sarannya sebaiknya bawa catatan kecil, kertas, buku, setiap ada resep, setiap ada teknik masak dicatat. Nanti ketika dia akan menyalin ke buku besar atau buku lebih rapi, otak dia akan terus teringat gitu. Oh ini Hmm. tekniknya blanching, oh ini boiling, oh ini simmering, oh ini salamander, seperti itu. Hmm. Seperti itu, Oh, Diva. okay, chef. And when it's time to you that you want to create a new menu, are you a person do you come up with the idea of yourself or are you a person do you collaborate and brainstorm with your team as well? Baik, ketika saya membuat menu baru, biasanya saya melihat dulu tren apa yang sekarang sedang booming, yang trending topik, yang viral, tapi dicocokkan dengan segmen marketnya. Kemudian tambah lagi dengan kita punya ide menu baru. Oh, berawal dari suatu kegagalan, misalkan membuat nasi goreng yang salah, kemudian bagaimana supaya enak, oh nasi goreng black pepper, mungkin kita bisa jadi menu baru ya kan. Berawal dari kesalahan juga bisa menjadi suatu menu baru. Juga kita bisa menanyakan kepada teman profesi kita atau senior kita yang di atasnya, mungkin yang ilmunya lebih lebih banyak, yang lebih pengalaman. Kita bisa sharing juga dengan mereka. Bro, untuk menu-menu tahun 2025 apa nih yang viral, yang bakal jadi something gitu. Seperti itu, Diva. Ah.
So you're a person that you want to collaborate and brainstorm with your team, ya, Chef? Yes, ya. Okay. And also, do you spend time to train your employee? Ya, setiap minggu kita adakan program cross training. Misalkan dari FB Service, dia pindah ke FB Kitchen. Dengan catatan mereka pun tidak keberatan dan mereka mau. Tapi kalau dia tidak mau, ya kita nggak maksa. Intinya kita akan ada program seminggu sekali itu cross training antar departemen. Bisa jadi mungkin dari tim purchasing ke service, tim steward ke kitchen, dari kitchen pindah ke service. Nah, kita jadi adakan program seperti itu agar apa? Agar mereka melatih skill mereka, menambah ilmu mereka, menambah speed mereka juga. Dan juga melihat bakat-bakat dia apa sebenarnya. Oh, dia nggak cocok di stewardnya, cocoknya di purchasing. Atau sebaliknya, oh dia cocok purchasing, cocoknya ternyata di kitchen, dan seterusnya. Dengan catatan dia tidak keberatan dan dia terbuka gitu sih intinya. Kita tidak memaksakan. Seperti itu kita. That's pretty cool then. And how do you maintain a positive work environment in the kitchen, Chef? Ya, dimulai dari pucuk pimpinan, dari leader, entah dari GM-nya atau dari eksekutif chef-nya. Kita harus greeting, terus 3S, senyum, sapa, salam, ya kan. Tambah lagi sekarang ada 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Itu udah kayaknya Indonesia banget gitu kan, 5S itu. Jadi kita harus keep smiling, terus diri kita tuh harus bagaimana menyapa orang dengan baik, terus tanya sudah sarapan belum, ya kan, udah ngopi belum, ya kan. Kalau bisa yuk ngopi dulu 5 menit baru kita kerja, biar mood boosternya naik, kerja juga happy. Seperti itu, Diva. Yeah, that's pretty cool, Chef. Because when I was training in Anna Airport Hotel, I was working with you. I think the environment is really positive. Yeah, that's pretty cool that you can maintain Thank the you. positive work environment as well. And also, do you consider yourself as someone who takes risks in your career? Maybe can you share a few example of that? Ya, saya orang yang suka mengambil risiko. Untuk apa? Karena saya ingin maju, karena saya belum cukup ilmu yang saya dapat, kemudian saya ingin mentransfer ilmu ke junior-junior saya agar menjadi mereka juga bisa lebih dari saya, gitu. Memotivasi. Jadi seorang leader memang harus berani ambil resiko apapun itu, terlepas itu baik atau buruk. Udah tugasnya sebagai leader, tapi jika memang orang tersebut tidak bisa mengambil risiko, berarti orang itu bukan seorang leader. Seperti itu, Diva. Okay, Chef. And after you tell me about your background, about your kitchen environment, and how do you approach entrepreneurship within the culinary field, Chef? Maybe we can make the food sample for menu for the customer, and give free from buat mereka, kita kasih gratis, kemudian kita minta guest comment, bagaimana rasanya, bagaimana teksturnya, ya kan, kemudian apa yang Anda sukai. Jadi kita memberikan food sampling ke setiap customer kita. Jika memang dari customer ingin ada menu baru, silahkan. Oh, dari customernya ingin, oh saya pengen demo cooking, live cooking, pengen api besar flambe seperti di dapur beneran, oke. Kita siap memberikan bimbingan seperti itu sih. Jadi kita open minded, terus kita juga menerima masukan, kritikan, karena itu yang membangun kita. Tapi kalau kita sudah defend, kita tidak bisa menerima masukan, itu sulit bagi kita karena akan menutup peluang yang bagus di depan kita. Seperti itu, Pak. Okay, Chef. And then what is your long-term vision? What is your plan for your future for the culinary industry, especially in the context of leadership and innovation, Chef? Untuk visi jangka panjang di kuliner, kita harus kuat dengan masakan budaya setempat. Itu yang perlu dikembangkan. Memang perlu juga masakan internasional. Tapi jika memang saya tinggal di Norwegia, berarti Anda harus kuat masakan Norwegia.
Anda orang Indonesia, Anda juga harus kuat masakan Indonesia. Jadi jangan sampai kita negara asal tidak ingat masakan kita sendiri, malah tahunya masakan luar. Nah, jadi setelah kita tahu masakan budaya kita, kita baru silahkanlah budaya asing. Gitu. Jadi itu menjadi nilai tambah dari seorang profesi juru masak atau chef seperti itu. Oke. Kemudian juga untuk kuliner saat ini di dunia itu sangat-sangat berkembang pesat. Sudah banyak sekolah-sekolah untuk jurusan food product. Sangat banyak sekali dari yang mulai khusus, program cepat, praktek, dan lain-lain sampai D1, D3, D4, S1 hotel, itu sangat banyak sekali. Berarti memang kuliner dunia ini memang sangat berkembang pesat gitu, dengan variasi menu, variasi kreasi orang-orang chef di setiap negara, itu sangat banyak sekali. Jadi akan tetap maju dan berkembang lebih pesat mungkin ke depannya. Oh, okay. Thank you so much, Chef, for give me a lot of knowledge from your interview session. I'm hoping that I will learn from you about the leadership, your leadership skills as well. So thank you so much, Chef, for spending your time to do this interview session. And I'm hoping that you Ya, will be going to be more successful in the culinary industry as well. Thank you so much, Chef. thank you Diva.